Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu anzirkum jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Muslimin wal muslimat rahimatullah. Khususnya warga besar SMA Negeri 1 Tawangsari yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak menyiram rohani kita masing-masing agar menjadi beriman dan bertakwa, lebih meningkat kepahaman kita tentang agama sehingga kita akan menjadi benar-benar orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini tema dalam siraman rohani pada pagi hari saat ini adalah bagaimana mensikapi cobaan pandemi COVID-19. Namun demikian, saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada semua kaum muslimin dan muslimat untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, warga SMA Negeri 1 Tawangsari, bahwasanya kita saat ini sedang dilanda wabah COVID-19 yang tidak hanya menimpa pada Indonesia tetapi seluruh dunia. Berarti tidak hanya kita sendiri tetapi semuanya. Lalu bagaimana kita mensikapi cobaan pandemi COVID-19 ini? Kita harus tetap bersyukur menghadapi wabah ini. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Kalau kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mungkin bisa. La in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Jadi manakala kalian menghitung nikmat Allah, sungguh tidak mungkin bisa. Baru oksigen yang kita hirup setiap hari saja, kalau kita hitung harganya sudah ratusan miliar, mungkin triliunan. Belum desain hidung kita yang sudah dibuat ke bawah menghadapnya. Coba seandainya hidung kita itu dibuat, didesain oleh Allah menghadapnya ke atas, kita segala repot. Nanti kalau hujan mesti akan masuk hidung air yang mengalir dari langit itu. Maka kita harus tetap bersyukur. Sudah banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya. Meskipun dalam wabah ini kenyataannya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk sehat, dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur, tetap sabar. Hadapi cobaan ini kita tetap sabar dan memperbanyak doa. Jadi kita harus yakin dengan doa kita bahwa Allah akan senang hati mengabulkan doa kita. Kemudian kita harus tetap berusaha menjaga kesehatan, berusaha untuk tidak tertular oleh penyakit, tidak tertular oleh virus corona, sehingga kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetap harus berusaha dan tidak putus asa dan berpikir positif, husnudzon billah. Jangan berpikir negatif, berpikir positif saja dan berserah diri pada Allah. Jadi kita harus bersyukur. Allah memerintahkan kita pada surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah pada aku, elingo yang ingsun Allah. Adkurkum, maka aku Allah akan ingat pada kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah pada aku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Jangan kalian tidak mensyukuri nikmat dari Allah ini.
Jadi baru terkena musibah yang hanya beberapa bulan, baru kita disuruh untuk menjaga jarak, sudah tidak bersyukur. Kapan ini Gusti Allah harus nyabut ya Bu? Wabah ini. Nah, ini sudah berarti tidak bersyukur. Yang kita tetap bersyukur meskipun kita harus menjaga jarak, meskipun kita harus membatasi kerumunan agar tidak ke tempat-tempat kerumunan, ya kita tetap bersyukur. Ternyata kita masih diberi sehat. Ternyata kita masih bisa, ya meskipun dengan media sosial, kenyataannya kita masih bisa silaturahim. Jadi kita harus bersyukur. Fadkuruni atkurkum waskuruni wala takfurun. Jadi kita harus selalu ingat pada Allah, biar kita juga diingat oleh Allah. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 182, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi wahai orang yang beriman, makanlah dari terbaiknya rezeki yang telah diberikan pada kalian. Dan bersyukurlah pada Allah kalau kalian semuanya merupakan orang-orang yang beribadah. Jadi kalau kita memang orang-orang yang mau beribadah, orang iman, ya kita harus mau bersyukur. Jadi kemudian manfaat dari bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan pada kita. Ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka ya nikmat yang kita terima ini justru akan menjadi siksa yang menyakitkan. Maka kita harus bersyukur. Apapun keadaannya kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus tetap sabar. Dalam surat Ali Imran ayat 200 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bersabarlah dan bersabar-sabarkanlah. Jadi menjadikan sabar dan disabar-sabarkan. Jadi meskipun sudah 5 bulan tidak boleh keluar rumah, harus tetap physical distancing, justru kita harus tetap sabar. Sabar dalam menetapi ibadah, tetap sabar berusaha, tetap sabar melawan wabah ini agar cepat terhindar, agar cepat dicabut dari bumi, dari muka bumi ini. Maka kita harus tetap sabar. Sabar dalam beribadah, tetap sabar menjalankan ibadah kita, sholat 5 waktunya ditertibkan, sedekahnya ditingkatkan. Jadi jangan, justru pada saat seperti ini kita jangan util, jangan cetil, harus lebih banyak sedekah, lebih banyak taqarrub ila Allah, lebih banyak sholatnya ditertibkan, sholat 5 waktunya, kemudian diperbanyak sholat-sholat sunnah, tambah dengan doa-doa, banyak zikirnya kepada Allah. Tetap sabar dalam beribadah. Jadi kemudian dalam surat Luqman ayat 17 juga disebutkan, ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Jadi Luqman berpesan pada anaknya, ya anakku, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Jadi sholat kita juga harus ditegakkan, ditertibkan 5 waktunya. Sholat selalu sholat berjamaah, jadi ditertibkan. Ma'mur bil ma'ruf dan beramar ma'ruf lah. Jadi amar ma'ruf, manha 'anil munkar dan mencegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asobaka, dan sabarlah dengan apa yang menimpa kalian. Jadi meskipun kita ditimpa wabah corona ini sehingga harus menjalankan protokol kesehatan, harus physical distancing, sekolah harus dari rumah, ya meskipun sekolah dari rumah kita tetap sabar. Jadi dengan apa yang menimpa ini, sabar. Nanti akan ada hikmahnya, gitu. Ya anak-anak semuanya, jadi harus tetap sabar. Meskipun kalian harus tetap di rumah, ya tetap sabar di rumah. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke kerumunan, jangan menantang perkara. Jadi udah tahu di tempat itu ada keramaian dan ada orang yang sudah positif corona, kamu ke situ. Jadi tidak sabar, ya akhirnya tertular. Maka yang harus hati-hati, tetap sabar di rumah, dan tetap beribadah.
Inna dzalika min asmil umur. Jadi kalau kita mau mendirikan sholat, kemudian mau amar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, kita mau sabar dengan apa yang mengenai dengan kita, dengan musibah yang mengenai kita, ya kita tetap sabar. Maka itulah akan menjadi tetapnya perkara. Artinya keimanan kita akan tetap, dan kita akan tetap nanti kita harus yakin bahwa setelah cobaan ini nanti akan ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah, jadi kalau kita bersabar maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bala nabluwanakum bisain minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amali wal anfusi wasamarat. Wabasyiri sabirin alladzina idza asabathum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatum wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita mau bersabar atas cobaan-cobaan ini, kita kan mesti akan dicoba. Orang hidup mesti dicoba dengan sesuatu kekhawatiran. Khawatir, kita itu khawatir ini, wah cek aku kok ketularan virus corona, kayak koncoku positif corona dan sebagainya. Ini rasa khawatir ini cobaan dari Allah. Kemudian banako bajuin, jadi mungkin kita akan lapar. Jadi bang nosin, jadi minal amwali, jadi dikurangi, dari hartanya dikurangi, jadi rezekinya dikurangi. Yang tadinya dagang menjadi tidak, yang tadinya dagang hanya laris. Nah, dengan adanya corona ini menjadi berkurang omsetnya, sehingga ya berkurang rezekinya, atau mungkin dikurangi anfus, jadi badannya menjadi sakit. Basamarat, kemudian buah-buahnya menjadi berkurang. Ya, maka kita harus tetap bergembira, jadi bergembira. Wabasyiri sabirin, jadi maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar akan tetap berbahagia. Jadi kalau kita terkena musibah, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan mendapatkan sholatin, jadi pengampunan dari Allah, kemudian mendapatkan rahmat, warahmatun. Dan kalau kita bisa begitu, kitalah ini yang orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Kemudian yang ketiga harus memperjuangkan doa. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi. Dalam surat Al-Ghafir, ada yang menyebut surat Mukmin, ayat 60 disebutkan, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi Allah sudah berfirman pada kita, berdoalah kepadaku, aku Allah, maka aku Allah akan mengijabahi. Jadi innalladzina yastakbiru, kalau sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, jadi serasan donga ya Gus, kalau donga ya ora rungo corona terus ya serasan donga ya. Nah, itu namanya sombong. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, maka kita harus banyak berdoa. Sehabis sholat berdoa, lebih-lebih di sepertiga malam, waktu-waktu mustajab kita gunakan untuk berdoa. Kalau yang berpuasa, ya waktu menjelang berbuka berdoa. Yang habis sholat fardu berdoa. Itulah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kita berdoa pada Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya, keluarga saya, bangsa dan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia ini dari penyakit COVID corona. Jadi kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau segera mencabut virus corona ini dari muka bumi ini, khususnya dari Indonesia, khususnya lagi dari lingkungan saya dan seterusnya. Banyak berdoa, Allah akan mengabulkan. Yang keempat, kita harus berusaha. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha. Jadi terus berdoa gitu saja, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah berusaha, ya tidak ada gunanya doanya itu, tidak akan terkabulkan. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, ini ayat yang jadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Jadi
nasib kita itu tidak akan dirubah oleh Allah kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi kita tidak mau berusaha, jadi tidak mau jaga jarak, tidak mau cuci tangan, tidak mau menjaga kebersihan. Nah, kita wis ngawur nang dindi wis lunga nang dindi mulai salaman karo sapa salami wis tekan omah wis langsung ucuk-ucuk meripat dan sebagainya, ya sakit akhirnya. Jadi tidak, kalau kita sakit ya berusaha, maka yang sehat-sehat jaga imunitas, makan banyak vitamin, makan banyak buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan pir, anggur mahal ya buah ceplukan, cari di belakang rumah, atau buah talok, banyak vitaminnya. Jadi tidak usah harus mahal-mahal, yang penting banyak vitamin. Jadi berusaha, kita harus berusaha lalu menjaga jarak. Jadi tingkatkan imun kita, jadi biar kita tetap sehat. Maka kalau pemerintah ini membatasi kalian harus tetap belajar di rumah, tidak boleh masuk ke sekolah dulu. Nah, ini juga salah satu usaha agar kalian tidak larut dalam kerumunan. Jadi maka ya tetap bersabar di rumah, belajar dari rumah, kerjakan tugas dari rumah, baca buku di rumah. Jadi sementara itu. Jadi kita harus usaha, jangan tidak usaha. Jadi tapi ya tetap berusaha dan berdoa. Yang keempat, tidak putus asa dan berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif. Wala ta'asu mirrohilah innahu la yayasu mirrohilah illa qaumul kafirin. Jadi kalian jangan putus asa. Kalian harus berpikir positif bahwa wabah ini tetap akan berakhir. Nah, kita harus yakin, maka harus berpikir positif. Bahwa seandainya ini wabah ini tetap, ya kita tetap tidak akan sakit, ya yakin bahwa kita akan terjaga dari penyakit. Jadi tidak putus asa, harus usaha. Jadi harus tetap usaha, jadi tidak putus asa. Kalau kita putus asa, maka kita tergolong orang-orang yang kafir, kaum kafir. Jadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, itu berarti kita termasuk orang yang kafir. Orang kafir kemana? Orang kafir nanti kalau mati masuknya neraka. Jadi anak-anak sekalian, kita harus tetap berpikir positif, jangan berpikir negatif. Insya Allah, Allah akan segera mencabut virus corona dari diri kita, dari dunia ini. Paling tidak kalau virus corona masih ada, Allah akan segera memberikan jalan keluar atau obatnya atau vaksinnya dan sebagainya. Jadi harus kita berpikir positif, jangan berpikir negatif. Dan yang terakhir, kita harus tawakal. Jadi kalau sudah berdoa, berusaha, kemudian sudah khusnudzon billah, usaha dengan sungguh-sungguh, nah, hasilnya kita serahkan pada Allah. Jadi kalau kita ya terpaksa sudah jaga jarak, sudah selalu cuci tangan, sudah pakai masker, akan tetapi kok dikodar oleh Allah sakit, ya kita serahkan pada Allah. Nah, serahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi ketahanan tubuh kita, meskipun sakit, meskipun positif corona, tapi kita masih tetap ya bisa bertahan hidup, bisa beribadah dan sebagainya. Jadi kita harus berserah diri. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan rezeki pada kita itu min haitsu, dari mana saja yang kita tidak tahu, la yahtasib, yang tidak kita sangka. Jadi asalnya Allah itu akan memberi rezeki pada kita itu dari mana yang kita tidak menyangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang berserah diri pada Allah, kita serahkan semuanya pada Allah, bahwa kasbuh, maka Allah akan mencukupi pada kita. Jadi kalau kita menyerahkan diri pada Allah, sudah berusaha, sudah berdoa, ya, sudah penuh semangat, tidak tayasu, tidak putus asa, nah, ya kok itu ya kita semuanya hasilnya kita serahkan pada Allah, maka Allah akan mencukupi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Jadi kalau semua kejadian Allah itu semuanya sudah ada qadarnya, maka kalau sudah ternyata sudah begini sudah
pakai masker, sudah cuci tangan pakai sabun, sudah lingkungannya disemprot dengan jadi disinfektan, kok ternyata masih sakit, ya kita semuanya sudah ada kodarnya. Itu sedikit sekelumit mudah-mudahan akan membangkitkan pada diri kita untuk tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan kenyataannya, hakikinya tugas kita di dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mari kita tetap beribadah, kita sabar, kita tawakal, kita berdoa, kita berusaha, dan semuanya kita serahkan pada Allah. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.